Ya, oke. Fed akhirnya sudah memutuskan untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau Federal Fund Rate di angka 0 sampai 0,25%, dan Dotplot menunjukkan kurang lebih sekitar 7 orang pejabat atau official dari Fed lebih setuju kepada peningkatan atau kenaikan suku bunga kurang lebih di tahun 2023, yang artinya ini menandakan kenaikan suku bunga belum akan terjadi dalam waktu dekat, dan itu yang pernah disampaikan oleh Fed, dalam hal ini adalah Powell, lalu kemudian ditegaskan ulang. Bahkan satu hal yang membedakan kemarin dengan sebelum-sebelumnya apa? Kalau kita lihat dari opsi 1, 2, sampai 4 ya, yang kemarin sempat kita ulas, sebetulnya yang ada satu hal yang di sini membuat beda ya, walaupun dia tidak menambahkan pembelian obligasi, tapi di situ kalimatnya lebih kepada terus melanjutkan untuk meningkatkan kepemilikan treasury atau obligasi. Nah, ini berarti tanda yang bagus, dan bahkan komite mengatakan bahwasanya mereka tetap akan memantau dari sisi ancaman-ancaman yang memungkinkan kalau terjadi katakanlah kenaikan inflasi, dan itu berarti mereka akan segera menyesuaikan baik itu kebijakannya atau bahkan menurut saya bukan kebijakan terkait dengan kenaikan suku bunga, lebih kepada obligasi itu sendiri. Jadi ini masih tetap bisa ditambahkan sebetulnya, karena Fed sendiri tidak mengikrarkan terkait dengan pembatasan atau bahkan mengurangi atau yang kita kenal dengan taper. Ekspektasi selanjutnya bagaimana? Ekspektasi selanjutnya ini berarti dana dovish yang diemban atau disampaikan oleh Fed, berarti kita akan melihat penelemahan US dollar dalam beberapa waktu ke depan, tapi mungkin ada sedikit gangguan ya, dan itu diakui oleh Fed sendiri bahwasanya kedepannya akan terjadi gangguan terkait dengan inflasi. Nah, ini adalah hal yang sangat wajar, persis dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh Christine Lagarde dari ECB, di mana mereka memberlakukan terkait pembelian obligasi tambahan itu hanya untuk sementara, untuk mengimbangi atau setidaknya mengatasi kenaikan yield yang ditenggarai dikhawatirkan menjadi gangguan terhadap pemulihan ekonomi. Nah, persis apa yang terjadi pula di Fed, itu yang akan digagas atau yang akan dilakukan oleh Fed. Jadi, saya rasa kalau kita bicara tentang technical, fundamental, area-area sudah mulai secara berlahan dia akan dilakukan penembusan atau breakout, lalu kemudian kalaupun seakan let's say ada penurunan, saya rasa itu adalah pullback yang sangat optimal, kemudian nantinya dia akan melanjutkan kenaikan. Kalau misalkan seperti ini, saya rasa nantinya let's say 3 hari ke depan atau mungkin 1 minggu ke depan, kemungkinan market akan sedikit mengganggu atau mencoba menguji apa yang akan dilakukan oleh Fed kalau ternyata inflasi atau yield dalam hal ini mengalami kenaikan lebih lanjut. Ya, persis dengan apa yang terjadi. Meskipun pagi ini sebetulnya sempat mengalami penurunan, tapi juga di sesi Asia atau di awal sesi Asia dia kembali mengalami rebound. Tapi kalau Anda lihat, begitu dia rebound, ya yield yang mengalami rebound, justru emas tetap berada di titik puncaknya. Nah, ini menandakan bahwasannya market sedang mencerna atau masih memberikan waktu terkait dengan euforia apa yang disampaikan oleh Fed, lalu kemudian kebijakan longgar tetap akan dilakukan sampai 2023, lalu kemudian taper, tidak akan ada taper dalam waktu dekat. Nah, tapi lagi-lagi yield itu yang akan mengganggu. So, 2 atau 3 hari ke depan kita nikmati saja areal kenaikan di emas, dan artinya saya rasa 1760 bukan mustahil untuk bisa tercapai. Hanya 5 poin lagi, lalu kemudian nanti kita akan lihat apakah di 17.5 atau 1760, 1765 itu akan terjadi pergolakan apa tidak. Ekspektasi saya sebetulnya 1770 itu akan menjadi resisten yang sangat penting untuk area selanjutnya. Kita lihat technical view untuk kali ini, 18 Maret 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 18 Maret 2021 dengan US Government Bond Yields yang kembali mengalami kenaikan sebetulnya di pagi hari ini ya. Walaupun tadi malam sebetulnya dia sudah sangat bagus, jadi dia tepat naik sedikit lalu kemudian dia mengalami penurunan saat FOMC, tapi pagi ini sesi Asia justru dia mengalami lonjakan kembali. Oke, kita akan lihat kembali ya, apakah ini bisa ada rejection di area ini atau tidak ya. Kalau kita lihat dari pola kenaikannya, ekspektasi saya kali ini berarti kita akan melihat dari potential double top. Nah, berarti biarkan dia spike, tapi kemudian kita ekspektasinya adalah untuk adanya rejection di area top ini. Kemudian di grafik daily atau harian, kita masih tetap menantikan apakah dia, ya kalau misalkan ini berhasil, ya otomatis ya rising wedge. Kemarin pun dia ditutup dengan candlestick berbentuk inilah doji. Ya berarti ini kenaikannya kita asumsikan dia hanya tes saja areal resisten, kemudian nantinya dia akan mengalami penurunan. Ya,
Kita lihat untuk perkembangan lebih lanjutnya. Kemudian kita beralih ke dalam US government bond ya untuk 10 tahun. Kalau tadi yieldnya di sisi obligasi. Ya, sayangnya dia malah mengalami penurunan, teman-teman. Ini adalah grafik daily-nya. Double bottom-nya masih bisa terjadi apa tidak? Well, kelihatannya agak berat ya. Tapi kalau misalkan kita indikasikan ini bottom pertama, kemudian ini neckline, kemudian ini bottom kedua, bisa saja di sini arealnya. Ya. Nah, ekspektasi saya hari ini pun akan membentuk hammer supaya besoknya kita bisa lihat area pantulannya. Atau Anda juga bisa gunakan berhubung ini daily, kita coba gunakan seperti ini, teman-teman. Oke, itu adalah areal supportnya, ini adalah bagian resistennya. Nah, oke, berarti kita memiliki kontraknya ya. Kalau tadi di bagian yield kita mendapatkan rising wedge, sekarang di bagian bond atau obligasinya kita mendapatkan falling wedge. Ingat apa yang terjadi di emas waktu itu di kurang lebih minggu lalu ya, kita mendapatkan area falling wedge di grafik H4 dan itu jauh lebih pantas, lalu kemudian akhirnya dia rebound dan menembus zona resisten. Jika kita perhitungkan berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini berarti kelima dan ekspektasinya berarti dia lanjut untuk rebound. Dan di grafik 1 jam kalau misalkan dilihat seperti ini, berarti kita asumsinya di sini kita akan menantikan penurunan, tapi lalu di kemudian rejection di bottom. Berlawanan dengan apa yang terjadi atau yang ekspektasi dari yield tadi. Dari sisi DXY sendiri, ini sudah sangat-sangat bagus. Kemarin digagalkan ya, yang kita khawatirkan ascending triangle, tertahan di area ya ini resisten, kemudian ternyata tembus bagian dari support, which is good. Berarti ini adalah pullback-nya, saya asumsikan akan sejajar. Ya, kalau misalkan seperti ini, berarti kita akan sejajar dengan bagian ini. Nah, Anda bisa lihat di sini, areal dot yang merah, itu berarti areal resisten pertama, kemudian resisten kedua akan berada di zona ini. Kurang lebih 91.54 dan 91.69. Oke, jadi untuk sisi DXY atau US dollar, maka ekspektasi kita pullback, lalu kemudian nanti dia akan melanjutkan penurunan sesuai dengan ketinggian ini. Ya. Technical view, gold 18 Maret 2021 jam 11:44 waktu Indonesia bagian barat, high 1755.30 dan low 1744.30, running price 1748.70. Oke, dengan 1744 sudah dilewati. Lalu kemudian sekarang menjadi areal terendah. Ya, berarti kita dapat ini areal support yang cukup baik. Berarti selanjutnya kita masih tetap lirik ini ya, areal 1760 atau 1765. Sampai saat ini kurang lebih tertinggi 1755, which is good. Karena berarti ini sesuai dengan skema yang kita nantikan sebetulnya. Nah, tapi yang menjadi perkara adalah apakah dia akan sustain apa tidak, itu yang akan lihat dalam 2 hari ke depan. Setidaknya penutupan akhir pekan ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari weekly-nya, ini sudah bagus ya. Kemarin ditutup dengan bullish, ini adalah sebutnya bullish harami. Ya, lihat di sini candle 2 minggu yang lalu ya, dan ini candle minggu lalu. Jadi kalau kita komposisikan ini adalah bullish harami, berarti seharusnya memang mengalami kenaikan. Nah, hati-hati, yang dimaksud dengan konfirmasinya adalah di candle pekan ini. Jadi kalau pekan ini dia berhasil bullish ya, let's say seperti ini saja, itu berarti bisa menjaga konsistensi dia untuk mengalami kenaikan di minggu selanjutnya. Yang artinya minggu depan kita masih akan bisa melihat zona, mungkin dia akan spike di atas 1763 ya, atau bahkan bisa saja kembali muncul 1800, who knows ya. Tapi euforianya kurang lebih masih akan tetap berasa sampai at least 2 atau 3 hari ke depan. Berarti ini yang akan kita nantikan. Kemudian kalau kita lihat dari kembali di daily, ada kemungkinan juga dia akan tertekan ya. Kalau misalkan dia kembali di bawah zona 1730, itu berarti akan ada tekanan lagi. Kemudian kalau dilihat dari grafik H4-nya, skemanya sudah bagus ya. Skemanya sudah bagus. Dari falling wedge target utama 1760 sedikit lagi akan tercapai. Nah, kita kemarin juga sudah kupas terkait dengan garis trendline ini. Ini adalah garis wajib yang harus ditembus selanjutnya, karena ini akan mengakibatkan potensi kenaikan yang jauh lebih besar. Ya, tapi kalau misalkan dia tertahan di sini, hati-hati dia akan tergelincir kembali. Well, saya tidak berharap terlalu banyak ya, tapi kurang lebih 1753, 1740 itu kemungkinan support yang terdekat. Kalau misalkan ini adalah area resisten di 1770. Ya, artinya di antara 1760, 65 dan 70 itu akan sangat relatif berdekatan. Jadi hati-hati kalau misalkan running price sudah berada di atas sana, jangan terlalu excited, jangan terlalu bullish terlebih dulu, walaupun sebetulnya memang kategorinya ini masih bisa spike ya.
Support yang paling saya andalkan sekarang berarti 17 ya, areal biru ya, 1737, 1739. Ini menjadi areal yang bagus untuk areal buy on dip in case ternyata dia terjadi atau tergelincir sedikit ke areal tersebut. Kenapa? Alasan pertama adalah kalau kita lihat dari trend line ini ya, trend line ini lalu kemudian padu-padankan dengan areal biru, berarti kita mendapatkan kemarin adalah terkait dengan ascending triangle. Abaikan dengan volume ini ya. Kita lihat dari sisi kanannya saja. Berarti kalau misalkan ini adalah areal ascending triangle, bagian resistennya itu sudah ditembus dan berarti confirm untuk melakukan kenaikan. Kalau kita ukur ketinggian dari ascending ini ya, bagian triangle, maka kita akan mendapatkan target yang cukup menakjubkan sebetulnya. Anda lihat di sini. Oke, ini adalah titiknya. Saya tarik dari areal ini. Nah, ini jangan lupakan seperti ini settingannya. Kemudian ya, seperti biasa kita alihkan ke titik areal yang sempat dia mulai breakout. Nah, ini berarti areal targetnya setinggi ini. Kalau kita ambil, berarti dia akan berada di 18.00, teman-teman. Itulah sebabnya kenapa kalau misalkan 70 ditembus, itu akan sangat mendorong sampai 1800. But jangan terlalu euforia terlebih dulu, karena kemungkinan 1770 adalah area 50%-nya yang bisa berarti akan terjadi pergolakan di areal ini. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H1, oke, arealnya seperti ini. Kemarin tailnya sudah sampai 1723. Ya, kalau Anda lihat di video, saya juga sempat mengatakan mungkin di areal 1724 atau 1725 sudah cukup, kita bisa switch strategi kita. Tapi yang idealnya di areal ini. Meskipun ini tidak capai ya, tapi ini berarti menunjukkan areal ini sangat-sangat bagus. Kemudian dia tembus areal resisten dan disinilah areal penentunya. 1739. Kemarin saya sempat katakan kalaupun breakout sebaiknya nunggu atau menantikan apa yang disampaikan oleh FMC. Dan itu terjadi spike sampai 1751. Nah, sekarang dengan pola seperti ini, Anda bisa menggunakan dua cara. Kalau Anda lihat dari titik ini sampai titik ini, berarti satu wave, Anda bisa gunakan Fibonacci retracement. Tapi kalau Anda lihat dari titik ini sampai titik ini, katakanlah ini terakhir spike-nya dia, lalu kemudian terkoreksi, maka kita bisa menggunakan langsung dengan Fibonacci expansion. Ya, kurang lebih Anda bisa lihat di sini atau di sini ya. Kalau Anda gunakan di sini, kita lihat ya bedanya. Nah, ini titik A, ini titik B, berarti ini adalah titik C. Oke, titik C-nya saya mendapatkan Fibonacci expansion 61.8% itu tepat di 1760. Atau kalau kita pindahkan ke titik ini ya, yang pertama kali ngegas, itu berarti 1759. Jadi bebas Anda mau melakukan dari titik ini atau titik ini. Ini masih tetap sama ya. Nah, berarti kita masih akan melirik target 1759 ataupun 1760. Lalu kemudian 100% ini 1769. Walaupun di atasnya masih ada lagi, tapi saya ekspektasinya cukup di 1769 terlebih dulu ya. Dari ekspektasi yang grafik H4 tadi, atau kalau mau Anda gunakan Fibonacci retracement, maka Anda gunakan seperti ini. Nah, di sini Anda akan mendapatkan areal buy ya 23.6% ataupun 38.2%. Artinya kalau ada pertemuan 1744 ataupun 1748 itu adalah areal yang cukup bagus untuk melakukan buy, atau maksimum di areal 50% di 1740. Nah, berarti ini sesuai dengan areal pullback yang ada dari areal rectangle ini. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.